Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, ya Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya lama kita tidak berjumpa anak-anakku sekalian. Sekarang kemarin kalian baru saja di kelas 8 dan di pertengahan tahun ini kalian sudah berada di kelas 9. Oke, jadi ini adalah pertemuan perdana kita untuk mata pelajaran IPS terpadu. Untuk pembelajaran daring kali ini, Bapak akan membuatkan sebuah video penjelasan tentang materi di pertemuan pertama kita. Materi kita akan kita fokuskan membahas materi yang ada pada buku siswa, dimulai dari bab 1, yaitu tentang interaksi negara Asia dengan negara-negara lainnya. Interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Kemudian di bab 1 ini, di pertemuan pertama, kita fokuskan untuk membahas materi yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, semuanya tahu tidak apa benua itu? Pasti semuanya pernah mendengar kata benua. Tapi, apakah anak-anakku sekalian tahu apa benua itu? Jadi kalau kalian lihat, ini adalah sebuah peta dunia, yang mana yang warna biru ini adalah merupakan penggambaran dari daratan yang ada di dunia. Nah, inilah yang disebut dengan benua. Jadi kumpulan benua-benua yang ada di dunia pada peta ini. Lalu apakah benua itu? Intinya adalah bahwa benua adalah sebuah daratan. Ya, daratan yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai sebuah benua, yaitu daratan yang menghampar yang sangat luas, yang mana pada bagian tengah benua itu bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Jadi tidak semua daratan dikatakan sebagai sebuah benua. Daratan yang dikatakan sebagai sebuah benua adalah daratan yang sangat luas, sehingga saking luasnya bagian tengahnya benua itu, daratan itu, tidak dipengaruhi oleh angin laut. Tidak dipengaruhi oleh angin laut. Yang mana angin laut ini sifatnya dia lembab, kemudian basah, ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, sebelum terbentuk menjadi benua yang kita lihat di sini, di peta ini, sebenarnya benua itu mengalami proses yang panjang sehingga terbentuk sebagaimana benua yang kita saksikan sekarang. Jadi benua itu terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Nah, kalau kita merujuk pada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, "Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain." Yushil lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd surah yang ke-13 di ayat yang 3. Yang mana arti dari ayat tersebut bahwa dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan, dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hamparan bumi, madal arda. Kadang ditafsirkan sebagai bentangan. Nah, kalau kita lihat banyak para ahli tafsir yang menjelaskan ini bahwa sesungguhnya bumi yang kita tinggali sekarang ini yang berbentuk daratan dalam bentuk benua-benua yang ada, itu dahulunya merupakan sebuah daratan yang sangat luas. Nah, ini juga sesuai dengan teori ilmu pengetahuan terkini yang dikemukakan oleh Alfred Loder Wegener, yang mana teorinya dikemukakan dinamakan sebagai teori apungan dan pergeseran benua. Jadi teorinya ini kemudian dibuat dalam sebuah buku, ya, yang berjudul Asal-usul Benua dan Lautan. Jadi pada dasarnya teori ini, terbentuknya bumi ini, ya menurut Alfred Loder Wegener itu melalui beberapa zaman, ya, beberapa tahap.
tidak langsung terbentuk seperti benua yang kita saksikan sekarang. Mulai dari zaman Permian, yang mana kurang lebih 225 juta tahun yang lalu, sampai kemudian zaman yang sekarang. Nah, daratan yang luas inilah yang sebelum berpisah ini semua menjadi bentuk daratan-daratan benua. Daratan yang luas itu yang dikenal dengan istilah Pangea ya. Pangea. Oke, sekalian. Jadi, menurut teori ilmu pengetahuan bahwa daratan itu yang terbentuk benua seperti yang kita saksikan sekarang adalah awalnya terbentuk dari satu daratan yang luas. Yang kemudian karena perubahan zaman, ya, kemudian terjadi pergeseran kulit bumi, sehingga ya, pergeseran kulit bumi kemudian naiknya volume air laut, sehingga kemudian banyak daratan-daratan yang kemudian dipisah-pisahkan oleh laut dan lautan. Ya, karena juga mengalami pergeseran. Sebagaimana kita mengetahui ada gempa ya. Gempa atau diastropisme, yaitu pergeseran lapisan kulit bumi, ya, bahwa setiap tahunnya itu bumi mengalami pergeseran sekian sentimeter. Dalam jutaan tahun, ya, tidak menutup kemungkinan, sebagaimana disampaikan oleh teori ini, bumi yang awalnya cuma satu daratan, kemudian terpisah-pisah menjadi daratan-daratan yang luas, yang kita kenal dengan istilah benua. Oke, nah sekarang Bapak sekalian, benua yang ada di dunia itu para ahli geografi berbeda pendapat, ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa ada 7 benua di dunia, ada juga mengatakan bahwa ada 6 dan 5 benua. Ya, mereka menyebutnya 7 itu karena ya, menyebutkan 7, mereka membaginya menjadi benua Asia, Eropa, ya, Asia, Eropa, Amerika Utara. Jadi Amerika ini bagi 2, Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, Afrika, Australia, dan Antartika di bagian bawah ya. Nah, itu yang menganggap benua itu menjadi 7 benua, maaf ya. Nah, ada pun yang menganggap benua menjadi 6 benua, ya itu seperti yang kita kenal, ada benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, ya, dan Antartika. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, ya, kita mencukupkan benua ini menjadi 5 benua, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Ini yang kita jadikan pegangan ya pada pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang Bapak sekalian, kita akan membahas tentang letak dan luas benua. Letak dan luas benua. Perlu anak-anakku sekalian ketahui, yang pertama kita akan bahas tentang benua Asia, ya. Benua Asia ini secara geografisnya, itu sebenarnya Asia dengan benua Eropa itu masih dalam satu daratan, ya, masih dalam satu daratan yang kita kenal dengan istilah Eurasia ya. Jadi daratan Asia dengan Eropa, kalian lihat di peta ini. Ini benua Asia dan benua Eropa, itu masih satu daratan, yaitu Eurasia. Lalu kenapa kemudian para ahli membedakannya? Itu dilihat dari adanya perbedaan budaya yang sangat mencolok antara masyarakat atau penduduk di benua Asia dengan benua Eropa. Perbedaan budaya baik dari segi sejarah ataupun tata kehidupannya itu sangat berbeda antara masyarakat di benua Asia dan benua Eropa, sehingga dibedakan menjadi 2 benua. Pada dasarnya ini satu daratan, namanya Eurasia, ya. Sehingga kalau kalian jeli melihat daratan Asia itu, negara Rusia masih termasuk dalam daratan benua Asia, ya. Pada pembahasan di buku. Padahal kalau kita lihat dari perkumpulan negara Eropa, ya Rusia ini termasuk dalam negara benua Eropa. Oke, jadi ini juga perbedaan perlahan dalam memandang hal ini. Baik, anakku sekalian, sekarang kita lihat letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Jadi letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari berdasarkan garis latitude
garis lintangnya, kemudian garis longitude, yaitu garis garis bujur. Yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Kita lihat benua Asia itu terletak antara 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ya. 11 derajat lintang selatan ini berarti benua Asia berlahir di negara Indonesia. Kenapa? Karena negara kita paling selatannya itu adalah 11 derajat lintang selatan. Dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Itu benua Asia, ya. Kemudian benua Eropa. Benua Eropa 35 derajat. Ya, 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya Amerika 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur barat. Maaf ya, 170 derajat bujur timur, ya, bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Kemudian selanjutnya benua Afrika yaitu 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Dan terakhir benua Australia terletak antara 113 derajat bujur timur, ya, sampai dengan 153 derajat bujur timur. Kemudian 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan, ya. Oke, Bapak sekalian. Kalau kalian lihat di sini, kenapa ada benua yang garis lintangnya adalah lintang utara, lintang selatan, ada yang semuanya lintang utara, ada juga benua yang semuanya bujur timur, ada yang kombinasi antara bujur barat dan bujur timur. Sebenarnya ini teorinya mudah, ya. Sebagaimana yang kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8 bahwa ketika garis lintang itu sebuah negara dilewati oleh garis khatulistiwa, maka otomatis wilayah yang di sebelah utara, paling utara itu adalah garis lintang utara dan wilayah yang paling selatan adalah lintang selatan. Tapi ketika wilayah itu tidak dilewati oleh garis khatulistiwa, ya kita lihat saja. Kalau dia di sebelah utara khatulistiwa berarti semuanya garis lintang utara, baik bagian utara maupun bagian selatannya. Kalau dia di sebelah selatannya khatulistiwa berarti semuanya adalah lintang selatan, ya, baik bagian utara dan selatannya. Sama juga dengan garis bujur. Kalau wilayah itu tidak dilewati oleh garis Greenwich, maka kalau dia di sebelah baratnya berarti semuanya bujur barat. Kalau dia di sebelah timurnya garis Greenwich berarti semuanya bujur timur. Tapi kalau dia dilewati oleh garis Greenwich, misalnya Eropa, kemudian ini Afrika, ya, dan garis balik yang ada di Amerika juga, itu maka kombinasinya dua. Di sebelah baratnya garis Greenwich berarti dia ada bujur barat, di sebelah timurnya berarti bujur timur. Oke, sekarang luas wilayahnya. Mari kita saksikan perbandingan luas wilayah benua-benua yang ada di dunia. Nah, dari luas wilayah ini kalian saksikan bahwa benua Asia paling luas, ya, yaitu 44 juta kilometer persegi, kemudian disusul oleh Amerika 42 juta kilometer persegi, kemudian Afrika 30,29 juta kilometer, kemudian Eropa 10,35 juta kilometer persegi, dan terakhir Australia 8,9 juta kilometer persegi. Kalian coba lihat perbandingannya, ya. Untuk sampai benua Australia sampai luasnya benua Australia bisa setara dengan benua Asia, maka ini dibutuhkan sekitar 4 kali luas benua Australia atau sampai 5 kali. Perbandingannya seperti itu, 1:4, 1:5. Oke, sekarang letak geografis. Nah, apa letak geografis itu? Ya, letak geografis adalah letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, atau dilihat dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Lebih mudahnya lagi, letak geografis itu dilihat dari batas-batas wilayah yang ada di wilayah itu atau negara itu. Atau dalam hal ini berarti batas wilayah yang ada di benua itu.
Sekarang kita lihat benua Asia. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Samudra Arktik ini di sini ya. Ada samudra di bagian utara, kemudian sebelah selatannya Samudra Hindia ini, ya, Indonesia dan negara-negara lainnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat, nah, sebelah barat ini dia berbatasan dengan daratan, yaitu dengan benua Eropa, meliputi pegunungan Ural, kemudian Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez di wilayah Afrika, dan Laut Merah. Nah ini juga Laut Merah juga batasi benua Asia dengan Afrika. Oke, jadi perbatasannya ini benua Eropa dan benua Afrika, itu di sebelah barat. Untuk sebelah timur, yaitu Samudra Pasifik dan Selat Bering. Selat Bering itu di sini ya. Ada sebuah selat, cara tercepat dari benua Asia ke benua Amerika itu ada di Selat Bering. Kalau misalnya ada orang Asia yang ke benua Amerika, ini bisa lewat Selat Bering. Tidak terlalu jauh perjalanannya menempuh lautan. Oke. Lanjut, sekarang pembagian region atau wilayah-wilayah di benua Asia. Itu ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, Asia Barat ini banyak negaranya, kalian bisa saksikan di modul, lihat di modul ya. Ada Arab Saudi, Kuwait, Irak, kemudian Qatar, ya. Ada Irak, ada Suriah, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Oke. Kemudian di Asia Tengah ini ada Kazakhstan, ya, ada Uzbekistan, ya, pecahan-pecahan dari Uni Soviet kebanyakan berada di Asia Tengah. Ada Afghanistan. Kemudian Asia Timur yang kita kenal sebagai macan Asia, ada Jepang, China, Taiwan, Hong Kong, Korea Utara, Korea Selatan, itu di antara Asia Timur. Kemudian Asia Selatan, ya, ada India, ya. Ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh, Nepal, ada Sri Lanka, ya kalau tidak salah. Kemudian Asia Tenggara, ya ini Asia Tenggara, kalau kalian mengetahui negara-negara ASEAN. Ya kalau kalian mengetahui negara-negara ASEAN, maka nah inilah di Asia Tenggara ini. Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, ya, Vietnam, dan yang lainnya. Oke, lihat wilayahnya ini. Ini warna kuning Asia Tenggara. Ini warna coklat ya, coklat muda. Ini Asia Timur. Kemudian ya, Asia Timur, Cina paling luas. Kemudian ada Asia Tengah ini. Kemudian ini ada Asia Selatan, ya, Asia Selatan. Ini Asia Selatan. Kalian lihat nanti di bukunya. Kemudian ada Asia Barat. Oke, baik. Nah, sekarang benua Eropa. Untuk benua Eropa, ya sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Arktik, sama. Kemudian sebelah selatan dengan Laut Tengah. Kemudian Samudra Atlantik di sebelah barat ya ini. Kemudian ada sebelah timur dengan benua Asia. Nah ini singkatnya ini seperti ini. Oke. Kita lanjut. Untuk benua Eropa regionnya terdiri atas Eropa Barat, Eropa Timur, Selatan, dan Utara. Ya, Eropa Barat, Eropa Utara, ya. Eropa Utara, kemudian Eropa Timur, ini Eropa Timur ya, Eropa Utara, ya, Eropa Barat, Eropa Selatan. Baik, kalian nanti lihat negara-negara apa saja yang terdapat di region ini masing-masing. Kemudian lanjut, benua Amerika. Ini benua Amerika sebelah utara dengan Samudra Arktik, hampir sama semuanya. Sebelah selatan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Ini ya, Samudra Pasifik masih. Atlantik juga, kenapa? Karena Pasifik dan Atlantik ini. Kemudian sebelah barat dengan Samudra Pasifik ya, dan sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Oke. Sekarang benua Amerika terbagi atas menjadi 4. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Eropa Selatan, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Ya, Amerika Selatan di sini ya. Jadi Amerika ini, kalau kalian sering menonton Copa Amerika pasti tahu ini negara-negara yang ada di Amerika Utara. Contohnya ada Kanada, Amerika Serikat, di Amerika Tengah ada Meksiko, ya. Di Eropa Selatan yang terkenal, Amerika Selatan yang terkenal ada ada Brazil, ya, ada Argentina,
Chili, ya Kolombia, Bolivia, di Kepulauan Karibia ini juga, ya. Ini Kepulauan Karibia ini kepulauan-kepulauan kecil. Ada Kuba, Haiti, kalau tidak salah, ya. Kemudian lanjut ke letak geografis benua Afrika. Benua Afrika sebelah utara dengan Laut Tengah, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Samudra Atlantik, dan sebelah timur dengan Samudra Hindia. Ini juga Samudra Hindia. Memanjang dari selatan ke timur di batasan benua Afrika. Selanjutnya untuk pembagian wilayah benua Afrika, ada Afrika Utara, Afrika Timur, ada Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan. Ya. Lihat ini ada Afrika Utara, ya ada Afrika Timur, ada Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Masing-masing lihat perbedaan warnanya. Nah, kemudian terakhir benua Australia. Benua Australia itu sebelah utaranya dengan Laut Timur. Ya, wilayah Indonesia, Laut Hulu dan Selat Torres. Selat Torres ini kalau tidak salah membatasi antara Australia dengan Selandia Baru. Ya, kemudian lanjut di sebelah selatannya. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan sebelah barat ada Samudra Hindia juga. Ini sama. Samudra Hindia ini luas ya. Kemudian Samudra Pasifik sebelah timur dan Laut Tasman dan Laut Coral. Oke, nah sekarang untuk Australia itu tidak terdiri atas region atau wilayah-wilayah, tetapi dia terdiri atas negara-negara bagian. Kenapa? Karena Australia itu sendiri adalah satu-satunya benua yang sekaligus negara. Jadi Australia itu benua sekaligus negara. Makanya di benua Australia ini hanya terdiri atas negara-negara bagian. Ya mungkin kalau kita di Indonesia ada namanya provinsi-provinsi ya. Tapi di Australia disebut dengan negara-negara bagian. Kita lihat ada sekitar 8 negara bagian ya. Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan khusus ibu kotanya di Canberra ya. Oke. Baik. Nah sekarang inilah penjelasan singkat dari Bapak tentang benua dan samudra. Silakan dikaji ulang materinya di buku siswa ataupun di materi PowerPoint yang Bapak berikan ini atau di modul yang Bapak bagikan. Kemudian jangan lupa anak sekalian silakan kerjakan kuisnya, kerjakan kuis dan tugas proyek yang ada di grup WA. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.